Halo pemirsa saya Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Kasih dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook untuk periode 25 sampai dengan 29 Januari 2021. Aliran modal masuk dan perpanjangan PPKM. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 8 Februari yang akan datang karena masih tingginya penambahan kasus COVID-19. Bank Indonesia pekan lalu mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate-nya sebesar 3,75%. Bank Indonesia menyebutkan untuk awal tahun 2021 ini aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik terus berlanjut dan mencapai 5,1 miliar US dollar per 19 Januari lalu, termasuk penerbitan obligasi global oleh pemerintah. Kemudian berita rencana penambahan stimulus pandemi dari Amerika juga memicu sentimen pasar. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 965.000 orang terinfeksi, 781.000 orang yang sembuh, dan 27.000 orang yang telah meninggal. Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook 25 sampai dengan 29 Januari 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu terkoreksi. Secara mingguannya melemah 1,04% ke level 6.307. Ya, pasar terkoreksi dari sempat di posisi 21 bulan tertingginya. Lalu kemudian dihadang profit taking investor di 2 hari terakhirnya. Sejalan dengan perpanjangan PPKM dan juga searah dengan koreksi regional. ISG berikutnya kemungkinan dari konsolidasi 2 minggu terakhir ini akan mulai melanjutkan tren bullish-nya. Mata uang rupiah pada pekan lalu melemah tipis saja 0,11% ke 14.035 rupiah per US dollarnya. Pasar cukup fluktuatif dan berakhir melemah terbatas di tengah terus mengalirnya capital inflow ke pasar uang domestik kita. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah dalam bias penguatannya. Ya, pemirsa setia Fibis News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari yang lalu telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate ke 3,75%. Suku bunga deposit facility tetap 3% dan suku bunga lending facility tetap 4,5%. Dikatakan bahwa keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Bank Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020 diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021 ini. Ya, meski sedikit lebih rendah dari perkiraan semula, tetapi perkembangan sejumlah indikator Desember 2020 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung. Di antaranya aktivitas ekspor dan impor yang meningkat, PMI manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih tetap baik. Kemudian disampaikan bahwa program vaksin nasional yang telah dimulai awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selanjutnya, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Neraca perdagangan pada triwulan 4 2020 disebutkan mencatat surplus sebesar 8,3 miliar dolar AS. Kemudian juga posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2020 tetap tinggi, yakni 135,9 miliar dolar AS, itu setara dengan pembiayaan 10,2 bulan import. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini.
Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 25 sampai dengan 29 Januari 2021. Saya di sini Alfred Bekasi, mohon diri sejenak, ya kita akan bertemu kembali. Untuk semuanya stay safe, stay healthy, salam Fibis.